Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang ke-8 tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad selalu membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Walaupun demikian, beliau tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Beliau sedih melihat perbuatan kaumnya yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur. Bertafakur ialah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. A. Nabi Muhammad bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempatnya yaitu di Gua Hira. Gua Hira terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur selama beberapa jam saja, akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur. Tujuan Nabi Muhammad bertafakur adalah agar ia bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak usia remaja, Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang-orang yang senang bermabuk-mabukan, foya-foya, dan berjudi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad benar-benar suci. Dalam masa bertafakur ini, keluarga Nabi Muhammad tidak pernah menghalangi. Bahkan, Siti Khadijah menyiapkan bekal apabila Nabi Muhammad akan pergi selama beberapa hari. Apabila anak-anaknya bertanya, Siti Khadijah tidak pernah membohonginya. Anak-anak juga tidak pernah rewel apabila ditinggal ayahnya bertafakur. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka menyertai Nabi Muhammad ke Gua Hira. Mereka seakan tahu bahwa ayahnya sedang mempersiapkan diri untuk menerima tugas yang sangat berat. Nabi Muhammad baru kembali apabila ia rindu kepada anak-anaknya atau bekalnya telah habis. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad membersihkan hatinya. Pikirannya menjadi bersih dan tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah. Kemudian B. Turunnya wahyu yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan ada keanehan di dalam Gua Hira. Waktu itu bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad. Lalu malaikat berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril makin mempererat rangkulannya dan mengulangi perintahnya. Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Kejadian tersebut berulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad pun menirukan bacaan itu. Hatinya bergetar. Nabi Muhammad pulang dengan badan yang menggigil kedinginan. Ia segera menemui Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku." Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Setelah merasa tenang, barulah Nabi Muhammad bercerita kepada Siti Khadijah mengenai kejadian yang baru saja dialaminya. Siti Khadijah pun membawa Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Siti Khadijah menceritakan kejadian yang baru saja dialami suaminya. Setelah mendengar cerita Siti Khadijah, Waraqah berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu.
Sungguh jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Meskipun khawatir, Nabi Muhammad menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Warqah bin Naufal. Siti Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Kemudian turunnya wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Warqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuatnya khawatir. Jangan-jangan turunnya wahyu akan terputus. Di saat gelisah dan takut itu, terdengar suara malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Suatu ketika beliau sedang berjalan, pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjerembab. Akibatnya Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menyuruh Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu itu adalah surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Artinya, wahai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun, dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad SAW agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak. Mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, mereka tentu akan menolaknya. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah, istrinya sendiri. Ia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 10 tahun. Ia adalah pemuda muslim yang pertama. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak. Abu Bakar As-Siddiq ia juga berhasil mengajak beberapa temannya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Menyusul Zaid bin Harisah. Ia adalah bekas budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Aiman, pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus pengasuh Nabi SAW sejak kecil. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam. Orang-orang itu disebut As-Sabiqul Awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah ini. Mula-mula ia mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lain. Manusia juga harus berbuat baik terhadap sesama, serta tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi.
Akan tetapi kebanyakan orang yang hadir itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima. Bahkan Abu Lahab menentang keras ajakan Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW jika meneruskan dakwahnya. Walaupun mendapat tentangan seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Ia menyiarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah yang datang ke Ka'bah. Nabi Muhammad SAW juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk Islam. Ajaran yang lain adalah semua manusia itu sama, harus berbuat baik dan dilarang berbuat jelek, hidup bersaudara, serta saling mengasihi. Tidak boleh bermusuhan, saling membenci, membunuh, mencuri dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Juga diajarkan untuk taat kepada Allah serta percaya kepada hari akhir dengan adanya surga dan neraka. Mendengar ajaran ini, kaum kafir Quraisy menolak dan menantang ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan kesabaran dan semangat berjuang yang tinggi, ajaran ini lama-kelamaan bisa diterima di kalangan orang Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.